Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian, saya, dan keluarga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan saya kali ini untuk materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11, melanjutkan video yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang strategi mengatasi berbagai macam ancaman di berbagai macam bidang. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa mulailah terlebih dahulu dengan berdoa. Baik, setelah kemarin kita membahas tentang berbagai macam ancaman, nah sekarang kita akan bahas tentang strateginya. Nah, yang pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Ideologi kita tentunya Pancasila. Lalu apa upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi? Nah, upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Nah, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah apa? Yaitu dengan menjadikan Pancasila, ingat nih, Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Nah, jadi ideologi ini harus kita hidupkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam berbagai macam kehidupan Pancasila harus dijadikan sebagai dasarnya. Itu strateginya. Makanya salah satunya di Indonesia ada yang namanya BPIP ya. Nah, di bidang politik. Kalau tadi sudah di bidang politik, sekarang di bidang ideologi, sekarang kita masuk ke bidang politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila tentunya harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Konflik kepentingan ya, dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Jadi ketika ada konflik atau pertarungan antar kepentingan, ini bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tentunya pluralistik, yang beraneka ragam. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Kita memang negara yang kuat, tapi bukan berarti kita tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tentunya mengembangkan demokrasi politik. Ya, demokrasi kita harus tetap dikembangkan, jangan stagnan. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ya, jadi masyarakat diikut sertakan, ada partisipasi masyarakat. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Lembaga-lembaga politik yang bisa dikatakan masih buruk harus direformasi agar menjadi lebih baik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahannya bersih, maka rakyat akan percaya. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kita harus memperkuat posisi kita, jangan mau dikalahkan. Nah, di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks dan bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Kenyataan yang terjadi, nih, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Kenapa dikatakan globalisasi ekonomi? Ya karena sekarang kita sudah masuk ke era globalisasi, di mana sudah tidak ada lagi sekat-sekat antar negara, antar bangsa. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Ya, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, terus Bank Dunia dan WTO belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat, bahkan menderita karena kebijakan yang salah dan aturannya tidak jelas.
Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju, sehingga semua kebijakannya selalu memihak pada negara-negara maju. Nah, menghadapi ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, yaitu prioritas kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja dengan cara padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim kerja yang kondusif, dan pemilihan teknologi yang tepat guna. Nah, sedangkan secara eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain dalam tatanan ekonomi dunia. Jadi kalau kita masalahnya kan ada dua tuh di bidang ekonomi, secara internal maupun eksternal. Nah, internalnya dalam negeri yaitu tadi membuat lapangan kerja, pembangunan dan lain sebagainya itu. Nah, secara eksternal ya kita harus menjaga hubungan baik dengan negara lain. Sekarang kita masuk ke ancaman di bidang sosial budaya. Dalam ancaman sosial budaya ini ada dua macam juga. Yang pertama yaitu dari luar dan dari dalam. Nah, kalau dari dalam itu biasanya terkait dengan isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar ini berupa masuknya nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung, apalagi saat ini era globalisasi. Seolah-olah budaya asing bisa masuk tanpa adanya sekat. Strategi untuk mengatasinya adalah dengan kita menggalakkan program pemerintah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal serta memelihara keseimbangan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Jadi kita harus memperkuat manusianya. Sekarang kita masuk ke terkait dengan ancaman mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem kita dalam bidang pertahanan dan keamanan kita sebenarnya sudah memiliki sistem. Sistemnya apa? Yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Nah, pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Kenapa kita harus menyeluruh dalam sistem pertahanan kita? Ya karena apa? Ancaman militer ini akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Nah, kita sudah memiliki sistem itu. Nah, sistem itu diatur gimana? Yaitu strategi kita, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini sudah diatur di pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Silahkan kalian buka, di situ sudah jelas. Ya, siapa yang wajib untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan? Lalu siapa komponen-komponennya, tugasnya apa, kewajibannya, wewenangnya apa? Di situ sudah ada semua. Silahkan kalian buka di pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu perspektif ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia. Ya. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi yang namanya ketahanan yaitu kondisi kita, ketangguhan kita, keuletan kita untuk menghadapi segala macam ancaman. Nah, ada 3 perspektif atau sudut pandang dalam ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai penggambaran yang seharusnya dipenuhi keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan. Ini kondisi ideal kita untuk mengatasi ancaman itu. Nah, yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara. Apa ini? Yaitu menggambarkan pendekatan integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin ketahanan,
merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Ini kalau yang tadi sebagai apa? Penggambaran, ya. Terus yang kedua sebagai pendekatan, metode dan atau cara. Yang ketiga yaitu sebagai doktrin, ya, doktrin ajaran. Berikutnya, gagasan ketahanan nasional. Perkembangan gagasan mengenai ketahanan nasional ini sebenarnya sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 1960 yang dirintis oleh para perwira ABRI, dulu namanya ABRI, kalau sekarang TNI, di Sesquad, dan oleh peserta KRA 1 tahun 1965 yang mengembangkan konsep berjudul ketahanan revolusi. Sejak awal pembentukannya, gagasan pertama yang dihasilkan oleh Lemhanas adalah gagasan ketahanan nasional tahun 1968. Pusat perhatian gagasan ketahanan nasional pada waktu itu adalah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan negara Indonesia. Walaupun di bagian lain disinggung pertahanan bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Saat itu, Lemhanas masih terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan gagasan tersebut. Penyempurnaan baru dapat diselesaikan tahun 69 yang menggariskan bahwa ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kita sekarang sedang menghadapi ancaman nih. Nah, ketahanan kita sekarang sedang diuji terkait dengan COVID-19. Pada tahun 1969 akhirnya lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalkannya konsep kekuatan. Konsepsi kekuatan dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 72, istilah ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Baik, inilah beberapa materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Nah, tugas untuk kalian yaitu jika kalian lihat materi yang sudah kita pelajari dari yang pertama kemarin ya. Nah, ini bagaimana sih strategi yang tepat menurut kalian untuk mengatasi ancaman COVID-19 di negara kita? Jelaskan alasanmu. Strateginya harusnya bagaimana untuk mengakhiri pandemi ini? Ya, untuk mengatasi ancaman ini supaya negara ini tetap bertahan, supaya masyarakatnya tetap bisa melanjutkan kehidupannya di segala macam bidang. Baik, itu saja. Silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Setelah itu jangan lupa kumpulkan ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Terima kasih. Semoga hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini silakan subscribe channel ini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.